Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita masuk kepada pasal yang baru ya. Faslun bi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yathuru minha biddibari wa ma la yathuru. Faslun bi dzikri syai'in minal a'yani al mutanajjisati ya tadi ya. Wa ma yathuru minha biddibari wa ma la yathuru. Faslun ya, ini satu pasal. Kita masuk pasal yang baru. Bi dzikri, pada menyebutkan syai'in, sesuatu, minal a'yani, dari beberapa ain. Tadi beberapa benda. Ini pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang berupa benda-benda yang benda-benda itu mutanajjisah ya, yang terkena najis. Wa ma yathuru, dan apa-apa yang mensucikan minha, daripada a'yan tadi ya. Biddibari, dengan cara dibar ya, disama. Wa ma la yathuru, dan apa-apa yang tidak bisa ya mensucikannya. Jadi kita membahas tentang ada sesuatu nanti, benda-benda tertentu yang dia bisa disucikan dengan cara disama. Dia najis sebenarnya, dia najis, namun dia bisa disucikan. Cara mensucikannya dengan cara disama. Pernah dengar istilah sama sebelum ini? Apa itu? Ya. Ya. Dikuliti. Ya. Ini dia wajuludul maitati kulluha tathuru biddibari sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Wa juludul maitatu kulluha tathuru biddibari sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Wa juludul maitati, dan kulit bangkai ya, dan kulit main, kulit bangkai lah ya, kulit bangkai, kulluha, semuanya, bangkai apa saja. Tathuru biddibari, itu mensucikannya ya dengan disama. Nanti binatang itu bisa kita sucikan. Ingat, ini bangkai statusnya. Yang namanya bangkai itu adalah sesuatu yang mati, dan matinya tidak secara syari'an ya. Matinya tidak syar'i. Matinya tidak syar'i. Itu adalah bangkai ya. Karena kalau yang syar'i bukan disebut bangkai, dia bukan bangkai. Misalnya ayam mati masuk sumur, bangkai. Ayam mati akibat laka lantas ya. Misalnya ditabrak kereta api ya, tabrak lari, atau terjadi kekerasan ya, ada perkelahian antar geng ayam sama geng kucing, mati itu ayam, maka matinya tidak syar'i, maka dia adalah bangkai ayam. Sawa'un fi dzalika, sama ada, fi dzalika, pada demikian itu, maitatu ma'kulil lahmi, bangkai makul, yang dimakan, al-lahmi, daging. Artinya ada binatang yang dagingnya bisa dimakan, seperti ayam ya, seperti sapi, seperti kambing, wa ghairihi, dan selainnya. Artinya ada juga yang tidak bisa dimakan, dagingnya tidak bisa dimakan. Baik bangkai itu, bangkai binatang yang bisa dimakan maupun binatang yang tidak bisa dimakan. Apa contoh yang tidak bisa dimakan? Ya, seperti harimau, ular, buaya. Boleh dimakan? Bisa dimakan?
bisa dimakan, tapi tidak boleh ya. Oh. Daging buaya bisa dimakan? Bisa. Tapi boleh? Tidak boleh. Itu beda ya. Kalau bisa, semua bisa. Yang berkaki 4 bisa semua dimakan. Kecuali satu. Apa? Kaki meja. Ya, semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Kecuali kaki meja. 1, 2, 3, 4. Dan yang serupa dengannya seperti kursi. Atau bergurau bela ya. Baru tahu Indah. Astagfirullahaladzim. Nggak sempat ngitung kaki meja selama ini. Nggak pernah ngitung kaki meja. Coba hitung kaki kursi berapa? 8 ya teh. Daus, sudah jelas ya? Nah tuh, coret daftar. Kata Daus, coret dalam daftar. Indah di diskualifikasi. Ya. Nah, tuh guru ya. Artinya semua bangkai binatang apapun itu, baik yang dimakan maupun tidak dimakan, kulitnya bisa disucikan. Lalu bagaimana dengan binatang yang bisa dimakan tapi tidak bangkai, bolehkah kulitnya disucikan? Tidak perlu disucikan lagi. Ya, sapi yang disembelih itu kulitnya langsung bisa dimanfaatkan. Cukup bersihkan saja. Tapi kalau sapinya ditabrak mobil mati ya, nah itu perlu, kan sayang ya. Ya memang dagingnya tidak bisa dimanfaatkan. Ya, dagingnya kasih ke kucing saja ya. Atau kasih lumayan ya, kucing 1 kabupaten kenyang. Pada kucing bisa pesta makan daging bangkai sapi. Kita bisa kasih ke yang lainnya lah ya. Kasih ke buayo ya. Nah, kulitnya bisa dimanfaatkan. Daus nggak pernah tahu Daus. Teraso ya. Padahal kita masih bahas masalah bangkai ini. Iya. Buaya itu binatangnya setia ya tuh. Iya. Setia tetap makan daging. Nah, bagaimana cara menyamak itu langsung dijelaskan dari pengarang kitab kita ya. Wa kaifiyatud dabri. Wa kaifiyatud dabri an yanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'isfin wa kaifiyatud dabri an yanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'isfin. Ya, ka'isfin. Apa ka'isfin itu? Ka'isfin ya. Ayo. Di kitabnya ka'isfin apa ka'isfin? Ka'isfin ya. Ka'isfin kan? Ya, bolehlah ka'isfin lah. Bacalah ka'isfin ya. Ka'isfin ya, bacalah ka'isfin ya. Wa kaifiyatu dan kaifiyah tata caranya. Ad-dabri tata cara menyamak itu pertama apa? An yanzi'a bahwasanya yanzi ya kuliti dulu ya kuliti dulu fudulal jildi ya kelebihan kulit artinya dikikis lebih tepatnya mungkin di yanza itu dilepaskan artinya dikikis terlebih dahulu. Kulit binatang tadi, kulit sapi yang bangkai tadi itu dikikis dulu. Apa yang dikikis itu mimma yu'afinuhu, dari apa-apa yang yu'afinuhu yang bisa menyebabkan busuknya kulit. Apa-apa yang membusukkan akannya kulit. Min damin berupa darah, wa nahwihi dan semisalnya. Artinya kikis dulu, kalau ada darah dibersihkan dulu.
pada kulit tadi. Kalau misalnya ada sisa-sisa daging, buang, karena daging bisa menyebabkan pembusukan. Tuh. Makanya kalau mau mensama itu daging tidak boleh, dia harus memang kulit. Makanya ayam tidak bisa disama. Karena kulit ayam itu sendiri sangat tipis ya. Tapi kalau sapi bisa, kambing bisa, buaya bisa. Kan ada kan tersebut tas dari kulit buaya, sepatu dari kulit buaya, ya kan ikat pinggang dari kulit ular. Ada? Kalau zaman dulu barang-barang kulit ini banyak. Kalau zaman sekarang kayaknya kurang ya, karena ada undang-undang pelindungan satwa. Jangan coba-coba sekarang bawa tas kulit itu ya. Harus pakai, tidak salah pakai surat izin, tasnya itu memang ada sertifikatnya. Artinya itu dibuat berdasarkan kulit bukan dari satwa liar. Ini dari kulit rusa pula ya. Itu kan binatang dilindungi ya. Atau dari gajah juga dilindungi itu. Intinya ya kita melepas itu dulu lah, kita bahas kaifiahnya. Intinya nanti apa? Ini Robiah punya tas dari kulit ini ya. Nah. Iya. Nah, pertama dibersihkan dulu kelebihan pada kulit itu. Apa saja yang bisa menyebabkan pembusukan? Darah terutama ya, atau daging min nahwihi, min damin wa nahwihi, baik berupa darah maupun yang semisal dengan darah ya, boleh saja termasuk di sana seperti daging ya. Kalau sekiranya itu bisa menyebabkan pembusukan, karena daging memang bisa busuk. Bisyai'in min hirrifin, dengan sesuatu yang hirrif. Ya, sesuatu yang hirrif itu asam, kelat, kepedasan. Lengkap semua itu. Kelat juga, asam, pedas. Kaifsin atau kaafsin tadi, seperti pohon afs. Apa yang nyebutnya kaafsin tadi ya. Di situ apa arti pohon afsin itu? Apa namanya? Itu sebut afsin saja lah. Hah? Pekan, bukan pokan. Jawa. Apa tuh ya? Pohon yang harum baunya tetapi pahit rasanya misalnya. Iya. Itu contoh, artinya apa saja pohon yang semisal dengan pohon afsin itu bisa dipakai. Dia ada kepedasan, kelat, pahit. Ya. Pohon apa saja bisa dipakai, tapi yang jelas unsurnya begitu ya. Walau kanal, ini ada tambahan lagi, ini pilihan lain. Kalau tidak punya pohon yang semisal dengan itu, ini bisa dipakai. Walau kanal hirrifu najasan, walau kanal hirrifu najasan kadarki hamamin kafa piddabri. Walau kanal hirrifu najasan kadarki hamamin kafa piddabri. Walau kana, walaupun ada yang hirrif itu, yang kelat itu, yang asam, yang pekat, yang kelat itu, yang asam, yang agak pedas-pedasan dan pahit itu, najasan adalah najis, apa saja boleh, walaupun dia najis. Kadar ki hamamin, seperti kotoran burung hamamah, ya, burung dara, burung darah muda ya. Burung dara itu nama Indonesianya apa? Merpati boleh ya? Merpati sama dara sama ada? Beda ya? Dengan burung balam mana bedanya? Balam beda. Kalau burung dara? Artinya walaupun seperti kotoran burung juga boleh. Ada juga sebagian orang pakai bahan lain seperti menggunakan spiritus ya. Bahan yang zat kimianya seperti menggunakan spiritus itu juga boleh. Jadi kulit tadi sudah dibersihkan, rendam. Sudah itu dijemur ya sampai kering. Rendam pakai adonan tai burung dara tadi. Ya, adonan burung dara tadi direndam di situ dalam airnya itu, atau air spiritus atau pohon ini tadi. Setelah itu baru dijemur sampai kering ya.
Kafa fid dabri, cukup dalam menyama. Kan najis dah apa? Artinya setelah itu nanti baru dicuci kembali ya. Yang penting kita mengeringkannya dulu. Ya, menghilangkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan pembusukan tadi ya. Karena kulit kalau basah dia busuk ya. Kulit itu kalau dia basah dia busuk. Ditambah lagi kalau ada daging yang nempel di situ, tambah cepat busuknya. Illa jaldal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma'a hayawanin tahirin ya. Fala yathuru bid dibari illa jaldal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin fala yathuru bid dibari illa kecuali jildal kalbi, kulit anjing, wal khinziri, dan kulit babi, wa ma tawallada, dan apa-apa yang telah lahir minhuma, dari keduanya, artinya kawin silang antara babi dan anjing, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya, ma'a hayawanin, bersama hewan tahirin yang suci. Anjing kawin silang dengan kucing, lahirlah kucing misal, atau lahirlah anjing, atau babi dikawinkan dengan sapi, maka lahirlah sapi, atau lahir juga babi. Artinya fala yathuru bid dibari, maka tidaklah mensucikannya dengan sama. Artinya bani babi, keturunan babi, wa banil khinzir, dan anak keturunan banil kalbi ya, anak keturunan anjing, wa banil khinzir, anak keturunan babi, atau keturunan keduanya yang disilang, ataupun ya blasteran ya, anjing blasteran anjing babi, atau blasteran dengan yang lainnya, blasteran antara babi dengan kucing atau dengan sapi. Adanya kawin silang di sana, percampuran ras misalnya, itu pun anaknya tidak bisa disucikan dengan sama. Babi walaupun disembelih pun tetap dia najis. Ada babi sayangnya baca bismillah ya. Apakah boleh? Tidak boleh ya. Atau kulitnya sayangnya nengok babi ini, pakailah kulitnya disama, itu juga tidak boleh, karena dia tidak akan suci dengan cara disama. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun wa kadal maitatu aidan najisatun. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun wa kadal maitatu aidan najisatun ya. Wa admul maitati, dan tulang bangkai, tulang sapi ini tadi ya, tulang buaya, maksud tulang sapi ini yang ingat ya, yang bangkai tadi ya, tulang sapi, tulang buaya, tulang kucing. Wa sya'ruha, dan bulunya, bulu kucing ya, atau bulu ayam, bulu burung ya. Najisun adalah najis. Jadi kalau nak nyimpan bulu ayam, tengok dulu ayamnya disembelih apa dah. Ayam tubuh motor ya, sayang bulunya. Ambil ya, jangan ya. Intinya tulangnya dan bulu-bulunya tidak boleh. Tapi kalau ayam kan disembelih, sembelih itu, makanya tidak najis ya kalau jadi sembelih. Tapi ayam tumur motor ya buang aja lonya, atau kasih ke kucing ya, atau kasih ke binatang yang membutuhkan. Kan banyak binatang yang membutuhkan, kan banyak kucing-kucing yang kelaparan selama ini ya, yang mengemis-ngemis ya. Ya setidaknya berilah mereka kegembiraan untuk tidak mengemis.
Tuh. Jadi yang suka menyimpan bulu-bulu binatang, hati-hati. Pastikan dulu binatangnya itu ya, bangkai atau tidak. Ingat, ini bangkai ini. Kalian bukan bangkai tidak masalah, bulu ayam, bulu burung tidak apa-apa kalau memang disembeli. Dia bukan bangkai itu. Wa kadal maitatu aidan, begitu juga bangkainya. Najis satu adalah najis, bangkainya najis, kulitnya najis, tulangnya najis. Iya, begitu juga bangkainya, maksudnya termasuk juga daging-dagingnya. Jadi kalau megang bangkai cuci. Tuh ya, cuci sampai bersih. Wa uridu biha az-zailatul hayatu bi ghairi dakatin syar'iyyatin. Wa urida biha az-zailatu al-hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyatin ya. Wa urida, dan dikehendaki biha dengannya az-zailatul hayatu, yang dikehendaki dengan bangkai. Ini penjelasan bangkai itu apa ya, dan yang dikehendaki biha dengannya bangkai. Apa yang dia kehendaki dengan bangkai itu? Apalah az-zailatul hayatu, adalah hilang kehidupan. Zailahi hilang, zailah hilang kehidupan bi ghairi zakatin syar'iyyatin, dengan ketiadaan sembeli syariah. Artinya di kematian itu disebabkan bukan sembelihan syariah. Jadi dia matinya bukan berdasarkan syariah ya. Artinya ada nanti kematian yang sesuai syariat, ada kematian tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau dia disembeli sesuai syariat, maka dia bukan bangkai. Seperti kita sebutkan tadi, ayam disembeli sesuai syariat, maka dia bukan bangkai. Tapi kalau ayam mati tumbuh mobil, maka dia bangkai. Sapi disembeli dengan syariat, maka dia bukan bangkai. Tapi kalau dia jatuh ke sumur, maka mati lalu jadi bangkai ya. Tapi buaya disembeli atau tidak tetap bangkai. Ya. Walaupun disembeli tetap bangkai ya. Musang disembeli tetap bangkai. Tapi bisa disembeli, bisa disama, bisa. Nah, itu ya. Disama bisa. Misalnya buaya tadi dikuliti, buaya mati ya, yang buaya hidup dikuliti ya. Buaya tadi dibersihkan kulitnya, itu boleh diambil kulitnya kemudian disama. Babi disembeli ataupun tidak bisa itu bedanya, tidak bisa disama. Bangkai binatang halal atau binatang haram bisa disama, tapi bangkai babi tidak bisa disama. Bangkai anjing tidak bisa disama. Kalau dapat tuh buang tuh lah. Ya Bu, buang atau dikuburkan lah ya. Tuh. Itu saya pakai sholat jenazah pula ya. Saking sedih kucingnya mati, pakai pula sholat jenazah ya. Nah, ada perlu ya. Fala yustasna hina idin janinul madzakkati. Janinul mudzakkati ya. Idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Fala yustasna hina idin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Fala yustasna, maka tidak yustasna tidak dikecualikan. Hina idin, ketika membahas yang disebut bangkai itu kematiannya bukan disebabkan syariah, maka yang artinya matinya itu bukan karena disembelih secara syariat ya, maka tidak dikecualikan ketika itu adalah janinul mudzakkati ya, janin dari yang disembelih, menyembelih sapi bunting ya. Ketika contoh menyembelih sapi bunting, idza kharaja min batni ummihi, apabila telah keluar dia dari perut ibunya itu maitan, dalam keadaan mati. Ada sapi bunting atau tidak tahu bunting, maka disembelih.
Ketika selesai disembeli, pas menguliti, mengambil dagingnya, ternyata ada anak dalam perut sapi tadi, dan ternyata mati. Itu tidak kecualikan. Kenapa? Li'anna zakatahu, karena sesungguhnya sembelihannya janin tadi fi zakati ummihi, pada sembelihan ibunya. Ketika induknya disembeli, janinnya mati, maka janin tidak dikatakan bangkai. Dia kan tidak disembeli. Sembelihan janin tadi mengikuti sembelihan induknya. Kan dikatakan mati dengan catatan disembeli. Janin kan belum disembeli. Jadi ketika kita lihat dia mati, maka matinya itu kematian sembelihan, harusnya dia disembeli ya. Tapi ternyata induknya dia mati bersama dengan matinya induk, maka dia mesti tidak perlu disembeli lagi karena sembelihan dia mengikuti sembelihan induknya. Tapi kalau ternyata janinnya masih hidup, maka janin mesti disembeli ulang. Karena setelah induknya mati disembeli, ternyata janinnya masih hidup. Maka janin tadi kalau mau mesti disembeli karena dia pasti bakal mati setelah itu. Ya, karena dia pasti bakal mati karena dia belum bisa hidup sendiri itu. Itu kan tidak tahu, kadang-kadang ternyata kerbau bunting atau ayamnya bunting. Nah, ya. Tuh. Artinya janin binatang mengikuti sembelihan ibunya kalau dia mati. Kalau janinnya mati dengan sembelihan ibunya. Tapi kalau setelah disembeli ternyata janinnya hidup, maka janin itu mesti disembeli. Karena kalau dia mati setelah itu, dia matinya jadi bangkai. Tuh, hati-hati kalau nyembeli ya, pastikan betul itu. Ada janin terjadi dalam perut sapi ya. Setelah nyembeli pas nanti diperhatikan ada anak tadi tidak ya. Kalau takutnya nanti bergerak lupa orang nyembelihnya, ada apa-apa lah tuh, rupanya janin masih hidup, masih bergerak-gerak, itu segera disembeli ya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayati al madhkurati fil mabsutati. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayati al madhkurati fil mabsutati. Wa kadza, dan seperti ini juga ghairuhu, selainnya aja, janin minal mustasnayati, daripada mustasnayat, pengecualian al madhkurati, yang disebutkan fil mabsutati ya, pada kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab yang lebar, pada kitab-kitab yang tebal. Artinya dalam kitab-kitab yang lebih tebal nanti ada pembahasan pengecualian yang lain. Ya, kita ambil satu contoh. Seperti ada binatang yang mati tidak disembeli, maka dia boleh juga dimakan. Contoh adalah ya, belalang tak disembeli pun makan ya. Ya. Seperti udang ya, ikannya. Seperti misalnya binatang buruan. Kita melepaskan anjing buruan. Nanti itu sebenarnya dalam pembahasan kemarin ya tentang anjing baru sudah kita bahas ya, tentang bolehnya memakan daging binatang hasil buruan yang diburu oleh anjing. Masih ingat? Ya, ingat buka dewek lah kitab ya. Kata pengarang kitab di kitab tebal dibahas lebih rinci. Salah satunya adalah tentang buruan. Kita sebut karena itu ada dalam kitab kita ini. Apa Rin? Rin. Nah, sudah. Apa di? Makanya kan naon. Di. Summa istathna min sya'ril maitati qauluhu. Summa
istasna min sya'ril maitati qauluhu illal adamiyah ai fa inna sya'rahu tahirun kamai tatihi. Thumma istasna min sya'ril maitati qauluhu illal adamiyah ai fa inna sya'ruhu tahirun kamaitatihi. Kemudian istasna ya, mengecualikan min sya'ril maitati daripada rambut bangkai qauluhu oleh perkataannya musannif kita illa kecuali al adamiyah ya, kecuali adami anak keturunan Adam, kecuali manusia maksudnya. Apa maksudnya? Fa inna sya'ruhu maka sesungguhnya rambutnya manusia tahirun suci kama tatihi seperti bangkainya. Jadi ketika menyentuh bangkai manusia tidak perlu dicuci. Begitu juga rambutnya bangkai manusia juga tetap suci. Tapi walaupun kulit bangkai manusia itu suci, tidak boleh disama. Tidak boleh disama. Ya, misalnya Subhannya sayang sekali dengan Citra ya. Ketika Citra mati, disama. Disamanya, kemudian diisi perutnya, isi kulit badan dikuburkan, isi kapuk. Misal Subhan ya. Itu tidak boleh ya. Ini sadis ceritanya nih. Walaupun bergurau-gurau ya, tapi seram sebenarnya ya. Jangan dibayangkan, Fitri. Artinya tidak boleh ya, bangkai manusia walaupun suci tidak berlaku sama hanya berlaku untuk binatang. Untuk hewan yang menjadi bangkai, baik hewan yang disembelih secara syara, artinya baik hewan yang dagingnya halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan, tapi kecuali anjing dan babi. Ingat, itu untuk hewan secara umum, hanya untuk hewan, dikecualikan manusia tidak masuk. Karena definisinya hewan dalam ilmu fikih berbeda dengan definisi hewan dalam mantik. Kalau dalam mantik Subhannya hewan ya, dalam mantik binatang ini. Pernah ngaji mantik enggak? Pernah. Hewan ini. Ya, hewan ya. Ya, Subhan ini adalah kerabatnya monyet. Tetanggaan kan ya? Iya. Dalam mantik binatang manusia adalah bagian daripada binatang. Dalam fikih binatangnya binatang lah, hewannya hewan. Binatang. Manusia, binatangnya binatang. Nicitnya? Tuh. Dalam mantik Citra nih binatang. Iya, termasuk Jumain. Yang belajar mantik masih ingat enggak ta'rif daripada insan ya? Yang belajar mantik masih ingat ta'rif insan? Al-insan hayawan natikun. Kenapa dipilih hayawan? Ini rahasianya. Hayawan adalah jinsun qorib daripada insan. Jinsun qorib, nanti ada jinsun qorib, ada jinsun ma'in. Membuat ta'rif tam tam itu mesti menggunakan jinsun qorib dan fasal qorib. Jinsun terdekat dengan insan adalah hewan. Cari makhluk mana yang paling mirip dengan manusia. Cuma hewan. Terserah. Intinya cuma hewan. Faisal mana mirip dengan batang kelapa? Faisal coba lihat. Apakah Faisal banyak kesamaan dengan batang kelapa? Ya, walaupun Faisal tinggi, batang kelapa tinggi.
Panjangnya. Beda kan? Jauh sekali perbedaannya. Tapi kalau manusia dengan binatang, kesamaannya sangat banyak. Satu. Makanya nanti Charles Darwin mencanangkan nenek moyangnya adalah monyet. Itu Charles Darwin aja nenek moyangnya monyet. Karena dia pikir, karena manusia paling mirip dengan monyet. Dengan binatang secara umum, dengan monyet yang paling mirip. Kata Darwin CS, nah inilah nenek moyang mereka. Ini nenek moyang mereka. Tuh. Jadi ketika pembahasan tentang itu, manusia punya mata? Punya. Binatang punya mata? Punya. Nah. Batang kelapa punya mata? Cabai punya kelapa? Baru satu kan? Baru satu tuh, baru cerita mata. Tuh. Manusia punya bulu? Punya. Monyet punya bulu? Banyak. Bahkan monyet lebih banyak. Jadi kata Darwin ini mungkin cocok dengan moyangnya. Karena bulunya lebih banyak ya. Tapi sebenarnya teori manusia berasal dari monyet itu mentah ya. Kita jawab secara sederhana saja. Kalau sekiranya memang betul manusia berasal dari monyet, harusnya dan tugas manusia sekarang adalah memanusiakan monyet. Harusnya monyet-monyet yang berkeliaran ini mudah jadi manusia. Kenapa? Sudah ada barang jadi. Harusnya para manusia mengajarkan nenek moyangnya berubah jadi manusia juga. Tapi kan banyak monyet yang dipelihara ikut manusia, tetap juga jadi monyet. Sampai mati tetap jadi monyet. Harusnya kalau memang teori evolusi itu betul tentang ini ya, harusnya monyet-monyet yang dipelihara manusia itu jadi manusia. Tapi yang terjadi adalah sarimin CS ya. Mereka hanya bisa dilatih meniru manusia. Sarimin punya anak, ya masih seperti itu juga. Anaknya Sarimin punya anak, cucunya Sarimin masih begitu juga. Ya kita anggap begitulah ya. Kalau memang butuh proses, harusnya anaknya monyet terlatih sedikit banyak meniru mengalami perubahan daripada induknya, tapi ternyata sama saja. Tetap monyet ya tuh. Jadi monyet mau letak dimanapun dia tetap monyet. Bahkan dikasih dasi, dikasih sepeda tetap juga monyet ya. Tuh ya, saya secara fikih manusia bukan binatang. Walaupun dalam kajian mantik tadi manusia adalah binatang. Cuman yang membedakan manusia dengan binatang secara umum adalah pada pasalnya. Pada apa? Pasal. Atau pada hostnya nanti atau yang semisal dengan itu. Kita harus mencari pembeda. Dan ternyata dipilihlah kata natik yang memang bisa membedakan manusia daripada binatang yang lainnya. Ya. Monyet kalau bisa berpikir, buka kebun cabai sendiri dia ya. Dia buka ladang ubi sendiri. Bisa. Nanam pisang dewek dia. Ketika sebahan lagi menjelajah untuk tempat apa namanya? HMT. Datang monyet, keluar di tanahku tadi. Ini buat kandang situ ya. Apalagi dekat kampus mereka juga ikut kuliah. Selama mereka cuma nengok di jendela. Pernah mereka masuk ya, bayar UKT. Pernah belajar asrama. Masuk asrama. Kita bener ya. Ternyata apa namanya? Ketua mudabir berikutnya adalah berasal dari ras monyet. Nanti adalah pembinanya yang monyet. Terbayang kira-kira Randi cium tangan monyet karena diajarkan oleh monyet. Tapi menunjukkan misalnya binatang tidak nothing itu saja.
betul juga kata orang mantik gitu ya. Mereka meneliti itu. Mereka meneliti sampai ke sana. Tapi kita dipikir tidak sampai ke sana dah ya. Ya manusia, adami ya adami, hayawan ya hayawan. Tuh. Fa inna sya'ruhu, maka sesungguhnya rambutnya manusia, rambutnya adami itu adalah tahirun, suci kama itati, seperti bangkainya. Artinya ketika memegang jenazah tidak perlu cuci tangan setelah itu. Tapi memang adab penyelenggaraan jenazah yang memandikan disunahkan mandi. Ya, yang memandikan disunahkan mandi itu saja. Masih ada waktu karena pasal berikutnya lumayan panjang. Ini gara-gara monyet ini nih. Gara-gara monyet, gara-gara buaya. Gara-gara batang kelapa saya. Nah, kita cukuplah dulu nak, apa dikit nak. Malam besok kita bahas tentang awani ya. Apa itu awani? Bejana, piring, mangkok, ember, baskom, mata yang semisal dengan itu. Kita tutup dulu ya. Nanti tanya jawabnya kita bincang santai berak. Naftati mikirati hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.